Tuliskan apa yang ingin kamu wujudkan di masa yang akan datang atau harapan ke depannya gitu. Sekarang kamu remas kertasnya, remas kuat, genggam kuat. Nah, kemudian saya akan buka. Mampukah saya membuka genggaman kamu? Nah, inilah teori kontrol. Sampai sekuat tenaga bisa nggak dibuka. Jadi kita nggak, dari sini aja kita bisa tahu ya, kalau kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa membuka genggaman tangan orang. Nah, jadi ini sangat susah ya. Ini teori kontrol. Dia mengontrol dirinya untuk menggenggam erat, sementara kita ingin mengontrol dia untuk membuka genggaman, tapi susah. Nah, jadi apalah cara kita untuk bisa membuka genggaman tersebut? Apakah dengan memarahnya, memukulnya, merayunya, atau sebagainya? Apa usaha kita? Susah banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur yang tak terhingga kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan untuk tetap berkeinginan menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah lalu. Tak lupa pula selawat berangkat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepadanya, insya Allah kita akan menjadi pengikutnya yang akan mendapatkan syafaatnya dari Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu,
Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, baiklah, untuk mempersingkat waktu kita berkumpul di sini dalam rangka kegiatan kombel kita ya, dalam rangka kegiatan kombel kita dengan materi yaitu diseminasi disiplin positif yang akan dibawakan oleh pembicara kita nanti, oleh Ibu Yayu Sapitri sebagai guru CGP angkatan yang ke-10. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, sini saya akan membacakan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah kata sambutan yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga adalah pemaparan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita, yaitu Ibu Yayu Sapitri. Kemudian yang berikutnya adalah sharing atau tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki acara yang kedua, yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas sambutan ataupun dari protokol kata dari kepala sekolah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan kelompok belajar kita, dan insya Allah nanti yang akan dipaparkan oleh salah satu teman kita yang sedang melaksanakan CGP ya, CGP angkatan ke-10 dari SMP Negeri 2 Bangku Pusako. Kebetulan beliau adalah di sekolah kita angkatan yang kedua, karena angkatan yang pertama salam adalah saudara Wan Nusah, dan kemudian kedua nanti Bu Yayu sekarang sedang proses. Nah, untuk itu dengan kegiatan ini mari sama-sama kita jalani, mari sama-sama kita lakukan demi untuk mengembangkan sekolah kita, bagaimana kedepannya sekolah kita ini nanti supaya lebih baik, lebih bagus dari sekolah yang tidak ada guru penggeraknya, sekolah yang tidak ada CGP-nya. Jadi harus ada perbedaannya. Nah, untuk ada perubahan, untuk ada perbedaan itu, melalui kesempatan inilah kita mencari kelebihan itu. Ya, dengan kita duduk bersama, kita berbagi, saling berbagi informasi, mana yang terbaik, mana yang lebih baik, itu kita ambil, kita putuskan bersama, kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Jadi harapan saya, mari sama-sama kita laksanakan, dan kepada nanti Bu Yayu sebagai materi pada siang hari ini, sampaikanlah kepada teman-teman kita apa yang bisa disampaikan dan bisa kita cerna dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Demikian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi sama-sama bermanfaat juga bagi kita masing-masing. Baiklah, kita masuki kepada ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Yayu Sapitri. Pada Ibu Yayu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, karena pada siang hari ini masih diberikan Allah nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan kombel kita, kombel EG3 ya, asik belajar berkolaborasi pada SMP Negeri 2 Bangku Pusako. Kemudian di sini juga sekaligus untuk melaksanakan tugas saya juga, yaitu diseminasi disiplin positif. Dan kami berdoa selawat dan salam kita hadiahkan kepada
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaat beliau yang di masa kelak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 221, yang saya sayangi dan yang saya cintai, rekan-rekan guru semua, rekan-rekan guru hebat dari SMP Negeri 221. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Moderator, dan rekan sejawat semua yang sudah ringankan langkah, kemudian memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memaparkan materi yang dari tugas saya, yaitu diseminasi disiplin positif, di mana saya merupakan TGP Angkatan 10 dari Kabupaten Rokan Hilir dan khususnya dari SMP Negeri 2 Bangkuku 1. Semoga teman-teman dan adik-adik saya di sini yang masih muda bisa ikut juga bersemangat ikutin, jangan dilihat dari banyak tugasnya atau susahnya kita lihat, tapi yakinlah bahwa prosesnya itu sangat nikmat bila kita menikmatinya, dan insya Allah menambah pengetahuan dan menambah kolaborasi kita dengan rekan-rekan guru lainnya dari Kabupaten Rokan Hilir. Dan bila ada yang ingin ikut juga untuk di angkatan berikutnya mendaftar, nggak usah segan-segan, misalnya untuk minta pendapat atau apa, saya siap untuk membantu dan mendampingi. Dalam tugas-tugas juga nanti seandainya ada kesulitan, saya siap berbagi dengan teman-teman yang mau ikut juga. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan membawakannya diseminasi positif. Selama ini kita udah sering mendengar ya di kurikulum Merdeka tentang disiplin positif. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiplin positif artinya peraturan yang mengacu kepada hal yang positif atau hal yang baik, bukan mengacu kepada sesuatu bentuk pelanggaran, tapi lebih kepada suatu bentuk pelaksanaan terhadap aturan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh ya. Kita sekarang punya perspektif berbeda-beda ya, tapi tujuannya itu sama. Ada lagi? Gak ada ya? Di sini inilah Bapak konsultan saya selama ini dari Rawakul, yaitu Pak Karmedi. Dan ini PT saya yang mungkin Bapak Ibu sering lihat juga, tindakan ya, itu Bu Maliza, dia merupakan guru SD di Penetapan Manggala. Dan di sana saya sendiri. Baik, sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan kelas dulu ya Bapak Ibu. Mana yang perlu kita buat kesepakatan kelas hari ini, untuk hari ini aja? Apakah ini disiplin waktu ya? Kayaknya kita semua buru-buru dan disiplin waktu ya, udah masuk tepat waktu. Kemudian seiring HP, ya di sini saling menghargai. Berarti di sini nanti diskusi kita, di sini kita seperti diskusi ya Bu, kita saling menghargai pendapat orang lain ya. Berarti kita semua punya pendapat, dan kalau bisa kita menghargai, jangan ada sampai perpecahan atau bahasa awalnya otot-ototan itu ya. Baru fokus. Dan di sini ada curah pendapat, di sini bersuara bisa diminta ya agar lebih fokus gitu ya, nggak berisik. Kemudian yang terakhir adalah hal yang sangat menyenangkan. Jadi diskusi ini jangan menegangkan, tapi buatlah kita bahagia dan menyenangkan. Baiklah, di sini disiplin positif itu merupakan bagian dari budaya positif.
Jadi konsep-konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama di sini tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini semua nanti akan kita pelajari ya Bu, akan kita kupas. Jadi sebelum saya kupas untuk materi ini, saya ingin cek fokus. Bisa? Bisa, oke. Kalau saya bilang pagi, sekali tepuk ya Bu. Kalau saya bilang siang, 2 kali tepuk. Kalau saya bilang malam, jangan bertepuk. Oke? Pagi, siang, pagi, pagi, siang, siang, malam. Ada yang berarti sudah bisa kok? Wow, mantap. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita pembelajaran dengan paradigma baru ya, di mana itu merdeka belajar. Kita menciptakan pembelajaran di mana anak-anak kita itu merdeka. Dalam arti kata merdeka bukan suka-suka hati mereka belajar suka-suka hati nggak mau semangat-semangat, tapi di mana dalam paradigma belajar ini kita berdiskusi dengan anak ya, bagaimana supaya pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan berpihak kepada mereka, kepada siswa. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu belajar sesuai kebutuhan belajar berdasarkan psikologi modern untuk mewujudkan yaitu profil pelajar Pancasila. Bapak-bapak ibu semua sudah sering mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Ya, benar. Ada lagi? Banyak ini apaannya ya kan Bu, pengertiannya, kemudian arahnya gitu ya. Ada yang lain? Ya, paradigma lamanya gitu ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti penguatan positif itu seperti kita ngasih motivasi verbal ya, dari kata-kata yang membuat mereka untuk semangat. Selama ini kita berpikiran bahwa motivasi yang kita berikan itu efektif dan bisa bermanfaat. Tapi itu nggak selamanya ya kan, karena itu merupakan motivasi eksternal ya, motivasi eksternal. Kemudian kita juga berilusi bahwa kritik dapat membuat rasa bersalah atau mampu menguatkan karakter. Misalnya kita mengkritik anak itu misalnya bersalah, kita selalu menciptakan suasana yang bisa membuat anak itu merasa bersalah dengan pola yang mereka lakukan atau tingkah yang mereka lakukan. Nah, itu ternyata merupakan konsepsi dari teori kontrol. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sebenarnya salah. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Kenapa? Ya, sekarang kita gini, maukah kita dikontrol orang lain? Enggak, ya kan? Jadi siapa yang bisa mengontrol kita? Diri sendiri. Iya, diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang mampu mengontrol, bukan orang lain. Dan tidak ada satupun orang yang mau dikontrol oleh orang lain. Ya, bahkan anak kita sendiri itu nggak mau kita kontrol, tapi kita menuntunnya, bukan mengontrol ya, menuntunnya dan memberikan stimulus untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik yang bisa memunculkan motivasi dari dalam dirinya untuk bisa memperbaiki perilakunya. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama.
Tapi menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ini memang benar ya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, itu menurut stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Iya, kalau saya tampilkan yang gambar orang dikunci tadi juga, itu pasti setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, pendapat yang berbeda. Atau saya tampilkan aja kue ini di sini, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti ada yang bilang, oh kuenya ada 3 dengan warna sekian, oh kuenya itu mau dimakan belayu, oh kuenya itu mau dibagi-bagikan. Nah, itu seperti itu misalnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua pandangan orang itu nggak bisa kita tuntut untuk sama dengan kita. Ya, setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon, dan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini benar kan? Baru di stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Ini benar? Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Tidak. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa mengontrol orang lain? Karena mengontrol diri sendiri aja susah, Bu. Siapa? Iya, karena orang lain nggak mau dikontrol, Bapak. Karena yang namanya setiap orang punya tingkah laku yang berbeda-beda, jadi kita nggak bisa mengendalikan tingkah laku orang lain. Iya. Jadi cenderung pada tingkah laku, tindakan dari seseorang. Ya, semua benar ya, bahwa tidak ada satu orang yang ingin dikontrol orang lain. Karena apa? Ya, kita itu punya karakter yang berbeda dengan orang lain, juga kita punya keinginan yang berbeda dari orang lain, ya kan? Dan juga kita punya kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Jadi kemampuan kita itu nggak sama. Walaupun kita bilang, saya nggak pinter, dibuat ini, tapi dia pinter di yang lain, entah menari, atau dia pinter kerajin juga, rajin anaknya, atau dia angkat tangan membantu orang lain. Itu juga merupakan kekuatan atau potensi yang dimiliki setiap orang. Baru pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini kalau di stimulus respon biasanya gitu, kalau kita bujuk gagal, terakhir larinya kemana? Ke maksa, ya kan? Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkolaborasi akan membutuhkan konsekuensi itu pada stimulus respon. Selama ini orang kan berpikiran, sekolah itu masuk begini, wah jangan menang lah, apalah. Kita nggak boleh gitu, karena kita memberikan atau menuntun siswa kita. Jadi kita nggak ada di situ istilah ada nanti lebih ini dia aku kalah enggak, ya kan? Tapi di mana kita bisa berkolaborasi, saling berbagi, kemudian saling melengkapi. Karena kita ini sekian banyak orang memiliki keahlian yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Di sini ada kekurangan, di sini ada kelebihan. Itulah yang saling melengkapi. Jadi bisa klop, ya bisa mewujudkan suatu cita-cita atau visi-visi sekolah yang kita harapkan selama ini. Ini ilustrasi teori kontrol. Coba Bapak Ibu buat di kertas, dituliskan rahasia yang Ibu pendam atau keinginan yang Ibu pendam. Tolong Bu dibuatkan di kertas. Tapi rahasia ya. Kemudian digenggam. Orang suruh buka genggaman kita, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena takut rasanya dibuka. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, ini berarti siapa yang kontrol? Diri sendiri. Jadi cuma bisa supaya orang itu tadi membukanya. Ya, cara mempengaruhinya. Cara mempengaruhinya. Bagaimana? Dengan biasanya dengan rujukan.
mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian ada di bawah disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan Terlalu untuk terang. menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Baru sebagai pendidikan, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai ketertiban universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin itu kalau bisa memang muncul dari dalam diri anak itu, yaitu melalui kita stimulus supaya tumbuh motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kalau motivasi intrinsik dalam diri berarti dia memiliki kesadaran. Selama ini kan kita sudah melakukan juga ya, Bapak Ibu guru sudah banyak melakukan. Kadang ada anak melakukan pelanggaran dipanggil ya kan. Saya sudah melihat semua guru-guru wali kelas, bahkan guru mata pelajaran yang anak-anak bermasalah nanti dipanggil duduk di kursi, pelan-pelan ditanyai kenapa nak, begini. Nah, itu upaya-upaya kita untuk menciptakan atau mewujudkan disiplin positif yang ada pada diri anak. Dan disiplin positif ini kalau bisa tanpa ada reward. Karena apa gitu? Biasanya anak kalau dikasih reward itu semakin semangat ya Bu. Iya, semangat ya. Nanti giliran guru lain yang datang. Misalnya saya awal kelas 94. Kalau saya datang sampai yang rajin, saya kasih bintang kamu, bintang 1, bintang 2, bintang 3. Nanti giliran misalnya saya nggak datang, saya minta gantikan oleh Bu Mita. Bu Mita tolong gantikan di kelas saya ya Bu. Iya Bu. Giliran sama Bu Mita, karena nggak ada bintang-bintang tadi, tapi saya anak, karena kan nggak gurunya juga anak-anak itu, bising, ekor, ya kan? Karena apa? Berarti dia hanya mendapatkan reward. Dia mau disiplin, mau bagus karena ada Rewardnya. Ada rewardnya. Kalau nggak ada dia nggak lagi. Jadi nggak efektif. Kurang efektif. Nah, bolehkah guru memaksa siswa? Bolehkah guru memaksa siswa? Tidak boleh. Boleh, kenapa Pak? Karena sekolah ada aturan. Jadi kalau aturan dihilangkan, aturan itu guru pemaksaan juga dengan guru saya lah ya. Aturan berupa pemaksaan. Ada yang lain? Kadang-kala pembiasaan yang baik itu berawal dari paksaan. Dari pantangan. Iya. Pembiasaan yang baik. Pembiasaan yang baik. Kemudian ada lagi? Begini, sebenarnya dari awal dibuka tadi saya sudah mau menanyakan ke sana, tapi langsung dipindah. Mungkin saya bukan satu lagi menunggu kapan giliran, dengan giliran lagi terus lagi. Itu dia. Yang di bawah itu apa namanya itu bacaan di sana Pak? Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau ini sebenarnya saya sepakat. Kenapa saya sepakat dengan itu? Berarti bertentangan dengan hendak sekarang. Karena kita memakai teori kontrol, ya kan? Kenapa saya sepakat dengan itu? Kalau atau apabila kita tinjau dan kejadian-kejadian yang terjadi di suatu sekolah, siswa itu kalau kita hanya berikan kesadaran, hanya kita berikan arahan tanpa ada paksaan ataupun sanksi yang kita berikan kepada mereka, ini mungkin saja proses itu bisa, tetapi menggunakan sangat lama sekali. Yang seharusnya mungkin bisa kita lakukan dalam 3 hari, kalau mungkin 3 bulan. Nah, apabila kita terapkan dengan teori kontrol ini, dengan tidak menggunakan paksa, menggunakan kesadaran, apakah kita tidak tertinggal dengan pelajaran yang lain? Iya, Pak. Maksudnya begini, sekarang kita memaksa anak itu supaya hadir setiap pagi jam 7.30 kita sudah masuk, ya kan? Sudah masuk. Dengan tidaknya kita paksa, ya dari jam 8 kita bilang anak-anak besok kita tidak boleh gini karena kita rugi, pelajaran kita tinggal dan segala macam kita sampaikan kepada anak itu. Tapi kalau anak sekarang saya rasa tidak nyampe. Harus kita mulai sama. Nah, kita berikan kesadaran ini kepada anak ini dengan menggunakan waktu yang lama, 3 bulan atau 4 bulan, kan begitu kan? Nah,
kapankah bisa tercapainya ini? Itu baru satu jenis itu, belum lagi yang lain-lainnya. Itu maksud saya. Jadi saya masih sepakat dengan itu. Nah, apakah cara kita dengan teori kontrol ini yang bisa hampir sama hasilnya dengan teori paksa itu? Oke, terima kasih. Ya. Memang selama ini kita pakai memaksa itu, orang dewasa itu bisa memaksa anak gitu kan, karena memang setiap anak itu mengikat yang berbeda. Ada yang dengan kelembutan dia agak cepat langsung tanggap. Memang ada anak yang mungkin dianya agak lama atau agak keras, dia baru kita spreng, dia baru takut. Karena apa ini bisa terjadi? Karena nanti kita bahas di situ kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia atau setiap anak itu melakukan sesuatu, itu pasti ada sesuatu yang membuat dia melakukan itu. Kita selama ini juga tahu ya kan, anak-anak kita yang bermasalah pasti di dalam kebutuhan kebutuhan dasarnya itu kurang tercukupi. Misalnya anak broken ini saya juga agak merinding. Ya, anak-anak broken yang sering mengalami hal-hal seperti ini. Kayak kemarin tuh ada anak ya kan berantem, memukul orang, dia memukul temannya. Ternyata setelah diselidiki, dianya kebutuhan dasarnya itu kurang tercukupi. Dia anak broken, kemudian dia disudutkan selalu oleh orang tuanya. Jadi setiap anak-anak yang melakukan pelanggaran pasti itu ada hal-hal yang itulah kita sebagai guru perlunya kita melakukan nanti dari kontrol, yaitu manajer atau pemantau, kemudian juga kita lakukan segitiga restitusi untuk mengetahui atau memvalidasi kebutuhan dasar apa yang menyebabkan yang atau tidak dimiliki atau yang belum terpenuhi pada dirinya. Kemudian cara solusinya apa? Kalau bisa nanti di segitiga restitusi itu dia akan menemukan sendiri. Kita mesti mulus, dia sendiri nanti akan menemukan solusi-solusi untuk memperbaiki perilakunya. Itulah kita berperan di situ. Dan setelah kita lakukan kontrol juga atau segitiga restitusi dan disitu positif ini, kita habis itu nggak bisa kita bebaskan begitu saja, tapi perlu pemantauan lebih lanjut dari kita. Itulah dianya memang di teori kontrol ini atau di disitu positif ini itu membutuhkan proses, karena untuk mengubah perilaku, memperbaiki perilaku seseorang itu butuh waktu, proses, ya kan? Memang nggak lama. Dan nggak salah juga memang kalau orang memaksa, orang dewasa itu bisa memaksa, kadang berhasil. Tapi ada kekurangannya atau kelemahannya, yaitu akan membuat atau meninggalkan rasa pada anak itu, rasa kayak sakit hati, ada anak kan ada sakit hati, merasa diintimidasi atau merasa ketakutan. Nah, itu dia. Kalau pemaksaan itu dilakukan sekarang, bertentangan nggak dengan kurikulum sekarang ini? Kalau bertentangan, kalau tidak boleh ya. Jadi kalau kita berlakukan disiplin sama anak, ternyata dirayu dibujuk tadi nggak mempan juga. Tidak ada kayak harus kita lakukan. Itu yang perlu. Pertama itu kita panggil juga orang tuanya. Orang tua di mana itu kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Sama-sama kita cari kebenaran dari anak-anak itu masih tahunya kan begini selama ini. Kemudian dengan orang tuanya begini. Makanya itu perlu nanti memvalidkan informasi yang kita peroleh dari anak kemudian dengan orang tua. Kemudian kita juga kerjasama dengan orang tua untuk memantau anak tersebut. Kemudian kita juga melakukan pendekatan. Ya, kita juga kan membuat keyakinan kelas. Kita ingatkan kembali pada keyakinan kelas juga. Kalau menurut teori atau memaksa, nanti konsekuensi gantinya. Ini motivasi perilaku menghindari rasa sakit. Anak selama ini kadang menghindari rasa sakit ya, karena menurut Jamil soal itu di bukunya The Moral Self menyebutkan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi. Ya, di sini level ke-1 itu menghindari rasa sakit. Anak itu kadang udah kita apain, kita tekan, dianya nggak melakukan lagi atau apa, dia untuk menghindari rasa
buat ini lagi, buat itu. Nah, ini menghindari rasa sakit. Kemudian mendapatkan penghargaan dan penghormatan atau dari orang lain. Untuk menghindari rasa sakit atau hukuman dan mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang ini motivasi eksternal. Banyak kan yang kita lakukan kadang motivasi eksternal. Nggak salah kita memberikannya, memang itu perlu juga. Tetapi masih kurang efektif kalau hanya dengan motivasi eksternal. Jadi perlu kita berikan juga untuk menghargai diri sendiri, yaitu motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya yang sudah selama ini Bapak Ibu lakukan juga sudah menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak-anak itu. Kayak Pak Bu Yanti, Bu Eva yang pernah saya lihat waktu satu kantor kayak usul, kadang anak-anak itu menyadari bahwa dirinya itu telah melakukan pelanggaran gitu kan, menumbuhkan motivasi internalnya, dia kadang sampai mengucapkan sendiri atau solusinya sendiri, sampai dianya menyadari kalau dia itu salah. Dia menetes air mata gitu ya, Pak, dianya iya Pak, saya salah, saya melakukan ini. Itu sudah saya lihat juga ya. Kemudian ada lagi menghindari rasa sakit ya. Kemudian untuk level 2-3-nya ini ada lagi ya, dianya selain menghindari rasa sakit, kemudian dia juga supaya mendapatkan penghargaan dari orang lain atau pujian. Itu ada ya, dia melakukan sesuatu tidak melanggar. Misalnya anak-anak itu rajin sekolah, dia nggak melakukan pelanggaran, supaya apa? Nanti diumumkan di depan dapat hadiah. Itu dia mendapatkan pujian. Itu level tertinggi dia, supaya mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain. Ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Baru yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Survival, anak-anak kita juga pernah melakukan tindakan pelanggaran. Kenapa? Kebutuhan dasar yang pertama dia tidak terpenuhi. Apalagi kebutuhan anak-anak kita ini dari strata ekonomi yang berbeda-beda ya kan. Ada yang kita pernah tinggal dulu ya, anak-anak kita itu dia pulang sekolah dia bekerja, ada yang buat batu sampai malam, belajar nggak belajar. Kalau kita tanya nggak sempat Bu ngerjakan tugas, saya pulang udah malam, saya membantu mama buat batu, bapak uangnya untuk siapa? Untuk kami Bu, beli beras katanya. Ini karena anak-anak kita lagi di daerah pedesaan ya kan, yang rata-rata orang tuanya itu adalah orang tuanya pekerja ya, ada petani, buruh tani ya kan. Nah kadang dia mengikuti orang tuanya punya gondolan ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada dia kurang kasih sayang dari keluarganya atau orang tuanya, yang dari keluarga broken. Ini memang benar ya kan. Terakhir dia melakukan tindakan supaya dia perhatiin, kemudian diingetin gurunya. Kadang-kadang dia sengaja memang supaya mendapatkan perhatian dia. Jarang anak-anak kita ini ya kan, ada nyeleneh-nyeleneh supaya diperhatikan oleh gurunya. Karena dia kurang kasih sayang atau perhatian dari orang tuanya atau keluarganya. Kemudian penguasaan. Ini sering terjadi, merasa berkuasa dianya, merasa hebat dianya, melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, masuk kawan-kawannya kayak geng-geng motor itu seperti itu. Dia merasa yang geng-geng sekolahnya lah dia yang paling kuat, jadi yang kawannya diajak semua ini. Kemudian kebebasan, selama ini dia kebebasannya mungkin terhukum atau di rumah mau main nggak bisa, mau apa nggak bisa, jadi mau di sekolah ini dia bebaskan, merasa bebas gitu kadang tuh. Kemudian kesenangan, ada cuma iseng-iseng untuk kesenangan, kalau kawannya cuma untuk main-main aja nyabu, iseng-iseng nggak betulan nyabu, tapi berujung melakukan pelanggaran. Inilah kebutuhan dasar dari manusia yang merupakan faktor-faktor utama menyebabkan
menyebabkan seseorang itu melakukan atau membuat perilaku-perilaku untuk memenuhi kebutuhannya ini. Tentang posisi kontrol, jadi selama ini kita ada 5 posisi kontrol, di mana kita penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau atau manajer. Selama saya mengajar sekian tahun, ini semua saya jalani. Bahkan saya sampai juga saya pernah memberikan hukum datang dari menghukum anak. Kadang kan hukuman itu nggak harus yang keras atau kasar. Kadang kita suruh jawab, sekarang kamu tulis dulu, kerjakan, yang banyak tulis sampai sekian lembar. Nah itu juga bentuk hukuman. Memang hukumannya mendidik itu ya kan, kalau kadang hukuman mendidik tapi kita menjadi penghukum. Tapi kan terakhir biasanya kita buat kan nggak langsung begitu, apa langsung kita hukum ini kayaknya nggak begitu lah kita ya. Biasanya kan kita kasih semacam pemahaman dulu segala macam, kalau berlanjut baru ya, sesi terakhirnya mungkin. Tapi kita pernah melakukan ini, kalau saya pernah membuat sebuah hukum ini ya. Walaupun itu bentuknya hukumannya kadang Kecil, ya kan? Tapi kita udah masuk ke sini. Pembuat rasa bersalah tidak pernah menjadi pembuat rasa bersalah. Ya karena anak bapak sembuh sama ibu kan ibu sama Iya, iya. Ini juga membuat anak itu kan jadi gara-gara saya dimarahi Allah kasihan sekali. Itu membuat rasa bersalah pernah kita lakukan kan? Sebagai teman. Nah ini yang baiknya kalau yang dua ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini merupakan identitas gagal. Dalam teori kontrol ya, identitas gagal. Kemudian teman, itu sebagai teman sudah kita lakukan. Dengan kamu sebagai teman, pendekatan, ya kan? Kita tahu anak-anak itu kadang mau curhat sama kita. Tapi nanti walaupun ujung-ujungnya ada ganjalannya juga terakhir dia udah ditemuan merasa kita seperti kawannya, tapi kita kan selalu mengingatkan kembali ke dia ya kan. Kemudian pemantau, nah ini guru sebagai pemantau ada ya, guru pemantau dia memantau kalau anak ini dilihatnya kurang apa nanti dipanggil, diingatkan kembali. Baru manajer, jadi yang paling bagus ini adalah posisi manajer. Nomor 5. Nanti dengan posisi manajer ini anak itu akan tahu kesalahannya. Kita menyadarkan anak-anak itu dengan stimulus-stimulus positif yang menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya, menemukan sendiri solusi terbaik atas kesalahannya untuk diperbaiki. Ini posisi manajer. Antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Jadi pemberian hadiah dalam praktik pembelajaran kelas. Ada 5 alasan untuk tidak menggunakan sistem hadiah dalam pendisiplinan murid. Pertama, menghambat kinerja, kreativitas, dan motivasi murid. Iya, kadang nanti yang rajin-rajin itu dapat aja namanya ya jajan yang dapat tulis lah gitu ya. Kadang itu mau. Kemudian hadiah memiliki potensi hukuman. Ini paham hadiah memiliki potensi hukuman. Hukumannya bukan yang dalam arti kata hukuman yang menghukum itu, tapi di sini hadiah memiliki potensi hukuman. Biasanya anak-anak yang berjuara 1 kita kasih hadiah, ini akan jadi beban mental untuk berikutnya hadiah. Aku harus juara lagi kalau enggak nanti, ya kan? Nah itu di sini maksudnya seperti itu. Kemudian menyebabkan putusnya hubungan sosial. Iya. Dia ada yang dapat hadiah kan misalnya 1 bangku, ini aja dapat hadiah. Lama-lama dia ini menjauh ya Allah dari ya saya dulu itu dia selalu hadiah terus kita nggak diperhatiin. Nah itu menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kemudian membuat gagal menemukan sumber masalah. Ya karena hadiah itu kita jadinya gagal dalam menemukan sumber masalah. Kadang-kadang yang itu juga pernah melakukan kesalahan. Tapi karena dia nanti masuk ke baik, nggak kalah kita kali gitu. Nanti dia baiknya, karena gitu kan ini mungkin kesalahan karena ini. Sebenarnya kalau dalam segitiga restitusi maupun anak yang pernah yang baik, anak yang bandel, maka itu tetap kita lakukan langkah-langkahnya. Kemudian kehilangan motivasi intrinsik jangka panjang. Iya, karena dengan hadiah terus motivasi dalam diri dari luar sampai lama terakhir karena kebiasaan dari pemberian hadiah itu dia akan terus berkata melayan dan sombong itu tadi. Jadi motivasi intrinsik dalam diri dia itu nggak akan muncul dari dirinya karena terlalu
ulama ini terlalu terlena, dia udah dapat hal-hal yang baik gitu kan. Itu yang menurut Al-Fihon, teori Al-Fihon. Paket yang masih bisa diapakan, dia dijadikan satu. Langkah-langkahnya ya membuka ruang diskusi, kemudian mencatat semua pendapat tadi dan merumuskan keyakinan, tinjau ulang, membuat pernyataan keyakinan tadi, tanda tangan dan pasang di dinding kelas. Supaya apa? Supaya anak-anak itu tetap bisa membaca dan melihat keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh mereka bersama-sama dan mudah diingat. Demikian mungkin ada saran atau umpan balik dari rekan-rekan guru semua. Pak Huda Bu. Langsung aja nih sesinya langsung ya. Iya. Masalah yang terakhir ini tadi, masalah kesepakatan ini, kesepakatan kelas untuk menunjukkan atau menumbuhkan sebuah keyakinan kelas gitu ya. Atau mungkin kalau kesepakatan kelas itu kan tujuan akhirnya nanti bagaimana menciptakan satu kelas impian kan gitu ya, yang didambakan, yang diharapkan oleh anak-anak. Dan kita. Jadi lupa pertanyaannya. Kita mau ditanya. Terkait dengan masalah keyakinan kesepakatan kelas, ini yang mungkin kita semua tahu bahwasanya kesepakatan kelas itu kan dilakukan oleh guru itu sendiri, dibuat oleh guru bersama siswanya, ada kesepakatan. Artinya maksudnya seperti itu, dibuat guru. Guru yang mana itu semua mapel. Nanti dalam membuat kesepakatan kelas, kalau 11 guru mapel membuat setiap maksudnya kalau dipampangkan di kelas kan banyak jadinya antara mapel bahasa Indonesia dengan kesempatan bahasa Inggris dengan PJOK kan berbeda-beda. Nah, bagaimana dalam membuat kesepakatan kelas yang mungkin kondusif mengacu kepada budaya positif itu sendiri juga. Satu untuk semua gitulah. Ada kesepakatan di antara 11 guru mapel juga kan gitu. Satu untuk semua SDP. Jadi universal berlaku dalam seluruh mapel. Apakah itu perlu lagi pertanyaannya? Sebenarnya keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu agak berbeda. Di mana keyakinan itu muncul dari kesepakatan kelas, kegiatan kesepakatan kelas. Beda kesepakatan kelas Beda. Keyakinan kelas beda. Keyakinan kelas itulah keyakinan yang harus diapai di kelas itu dibuat itu untuk semua. Kemudian kesepakatan kelas itu untuk guru yang mengajar. Nah, kayak tadi saya buat kesepakatan kelas dari pembelajaran kita, kesepakatan kelas kita buat gini. Biasanya selalu kesepakatan kelas saya selalu gitunya, tepat waktu, nggak boleh main, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi setiap guru kalau keyakinan kelas kita buat di awal pembelajaran itu wali kelas dengan siswa-siswanya untuk membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan muncul setelah adanya kesepakatan kelas. Pertama nanti kan dirumuskan dulu, baru dibuatlah keyakinan kelasnya, yaitu dari nilai-nilai kebajikan universal tadi diambil. Kalau misalnya kan di kesepakatannya tadi pertama tidak boleh masuk terlambat, ya kan? Terus tidak boleh lambat mengumpulkan tugas. Nah, itu kan kalimat-kalimat negatif. Kemudian dipositifkan. Setelah dipositifkan dijadikan keyakinan kelas, yaitu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau yang misalnya tidak boleh terlambat, jangan buat bising, jangan mengganggu orang lain. Nah, ini kita bikin keyakinannya apa? Berarti misalnya di keyakinan kelasnya bahwa misalnya seperti ini. Setiap warga kelas di 71 berhak belajar dengan aman, Tenang. nyaman, dan kondusif. Nah, itu keyakinan kelasnya. Makanya keyakinan kelas itu nggak boleh banyak, kalau bisa 3, 4, supaya apa? Supaya diingat. Baru nanti dibuat lagi kalau kita ke setiap guru masing-masing kesepakatan kelas, ya itu sekali aja, nggak boleh, jangan masuk bolak-balik kesepakatan terus gitu. Karena anak sekalian yang udah tahu nanti terakhir nggak belajar cuma ngurusin kesepakatan aja. Dibuat aja kesepakatan kita anak-anak. Ini biasanya di awal masuknya. Misalnya saya masuk IPA kan, anak-anak kalian sudah bentuk keyakinan kelas. Sudah Bu, ini oke, ini keyakinan kelas. Nanti kita buat kesepakatan dalam belajar lagi ya.
dalam kesepakatan belajar ini juga nggak merupakan unsur yang termasuk di dalam keyakinan kelas ini tadi. Jadi ini Kesinambungan. Berkesinambungan. Setelah aku cerna-cerna apa yang dikata Pak Usuk sama yang Ibu sampaikan, aku jadi lebih bingung gitu. Tadi kan keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas. Tadi kayaknya ada ditanya Pak Usuk gitu. Berarti keyakinan kelas itu apakah wali kelas yang membuat? Iya. Kemudian keyakinan kelas itu apakah wali kelas yang membuat? Dan kesepakatan kelas dibuat oleh guru mapel? Boleh dengan semua guru. Oke, boleh. Berarti kalau tadi di awal kita bilang tadi keyakinan kelas itu berasal dari kesepakatan kelas, berarti setelah masuk dulu semua guru mapel telah mempunyai kesepakatan, baru itu dirangkai menjadi suatu keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelas itulah yang ditempelkan oleh wali kelasnya di Kelasnya. dinding. Berarti setelah kesimpulan kesepakatan kelas 11 mapel inilah. Iya. Menjadi nilai kebajikan universal tadi lah dia bentuk keyakinan tadi. Tapi Bu nanti Sama jadinya. Ketika nanti menjadi sebuah keyakinan kelas, apa nanti nggak jadi bumerang untuk kita sebagai individu, sebagai guru? Mana tahu ini di dalam keyakinan kelas kita itu, ketika kita membentuk kesepakatan, misalnya di bahasa Indonesia, ternyata di keyakinannya itu waktu membuat kesepakatan itu tidak muncul kesepakatan kami sebagai guru bahasa Indonesia dengan siswa, tapi kok di keyakinan muncul ketika kita membuat nanti sebuah apa namanya, kalau kesepakatan kan ujungnya bukan hukuman tapi apa namanya Bu? Keyakinan tadi. Enggak, ibaratnya kayak sanksi yang akan konsekuensinya kan gitu kan. Ketika kita akan membuat sebuah konsekuensi, ini mungkin juga bumerang untuk kita dan lebih-lebih untuk siswa akan bisa menyangkal kita belum ada kesepakatan Pak. Ya begini Bu, saya bantu. Mendapatkan suatu keyakinan adalah dari kesepakatan. Kesepakatan dibuat oleh masing-masing guru mapel dan keyakinan adalah dibuat oleh wali kelas. Wali kelas. Nah, itu benar. Kenapa saya bilang benar? Contoh. Nah, itu benar. Kenapa saya bilang benar? Contoh. Kesepakatan Pak Usuk. Pak Usuk juga membuat kesepakatan ini, kita masuk di sini setelah berbaris, tidak boleh satu orang pun lagi adanya di dalam, harus masuk setelah saya masuk. Saya rasa kesepakatan ini semua guru sepakat. Apabila ini sepakat, maka menjadilah dia suatu Keyakinan. Nah, ada lagi, kalau kita keluar, permisi, tidak boleh lebih daripada 2 orang. Sebelum 2 orang itu kembali, tidak dibenarkan walaupun dia terberak di dalam itu, tahankan, kemudian 2 orang itu datang, baru boleh keluar. Saya rasa ini juga boleh disepakati. Nah, apabila misalnya ada kesepakatan dari guru yang masuk kepada kelas tersebut tidak bisa mencakup, maka itu tidak bisa dimasukkan ke dalam keyakinan kelas. Ya kan? Tapi masih termasuk kesepakatan. Nah, contoh, sepakat ya, kalau nanti ada yang melanggar aturan sekolah atau melanggar aturan kesepakatan kita, ya kan? Kan seindahnya punya kesepakatan macam itu ya kan? Nah, kesepakatan yang macam ini itu tidak cocok. Maka inilah tidak boleh kita masukkan ke dalam Keyakinan kelas. Makanya disinilah kebijakan masing-masing wali kelas untuk membuat kesepakatan keyakinan jelas dari hasil kesepakatan. Tidak semuanya harus masuk, tidak. Itu saja. Terima kasih. Ya Pak. Tangan dulu. Ya, yang positif, kalau yang positif itu semua guru pasti punya positif kan. Kalau yang nggak positif ya kita masukkan kan. Kayak itu nanti keluar juga lah. Habis waktu anak juga nggak boleh gitu juga ya kita, karena tanggung jawab kita berarti kita meninggalkan tanggung jawab apapun kondisi ya kita jalani pelan-pelan. Kemudian ya pentingnya kita berkolaborasi di sini Bapak Ibu. Makanya dalam setiap kegiatan yang apa dari sekolah itulah pentingnya berkolaborasi. Untuk apa? Karena dengan berkolaborasi semakin banyak orang, maka akan semakin muncul banyak gagasan dan ide-ide cemerlang dari kita semua, sehingga bisa mewujudkan cita-cita atau visi dan misi dari sekolah yang kita cintai ini. Saya yakin semua setiap orang kan punya ide-ide cemerlang itu semua. Aku pengen gini loh.
loh, aku pengen gini. Kita rangkum jadikan satu. Oh ya Kak, idemu yang dengan ini antum sama. Itu berarti ke arah sini. Yang ide bapak dan ibu ke arah sini. Jadi itu banyak muncul ide-ide itu. Itulah yang menjadi berwarna sekolah itu. Oke, lanjut. Action. Baiklah, sampai sini pemaparan materi dari saya, sedikit berbagi ilmu. Di sini bukan karena saya lebih baik, kalau kita tidak, karena di sini ini yang masih saya peroleh dan kita semua punya ilmu masing-masing dan punya kelebihan masing-masing. Kita bisa berbagi di sini bersama di kompel kita yang tercinta ini, sharing-sharing, berbagi pengalaman ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir, memberikan langkah, memberikan kesempatan waktu, merelakan waktunya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan juga. Semoga kebaikan dari Bapak Ibu guru semua di sini diberi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang luar biasa. Amin. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya sudah dengan memulai taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih. Pos. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu pembicara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sebagai guru mata pelajaran masing-masing di sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Baiklah, untuk saya juga tadi sudah sama ya Ibu pembicara ya. Tadi rencana kita pada sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab, tapi ternyata tadi langsung begitu asiknya, begitu luar biasanya, begitu semangatnya pembicara kita menyampaikan materinya, memaparkan materinya tadi, sehingga tanggapan dari kita pun sungguh luar biasa. Dan baiklah, akhirul kalam, lebih kurangnya saya minta maaf dan saya akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kita buat kesepakatan kelas dulu, oke? Oke. Nah, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas gitu ya. Nanti kesepakatan kelas sebelum kita belajar yang harus kita sepakati agar pembelajaran kita ini berjalan lancar, baik, bagus ya kan? Pertama apa? Kesepakatan kelasnya. 7, 1. Apa IPA ya? Apa nak? Nggak boleh ganggu teman saat belajar. Yang pertama apa dulu? Fokus. Masuk. Iya, masuk dulu tepat waktu. Masuk tepat waktu. Apa lagi?
Jadi sepenuhnya saat belajar harus fokus ke belajar, jangan mikirkan lain-lain, oke? Apalagi tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izinnya. Oke? Ada lagi? Tidak boleh bicara. Jaga etika berarti ya. Udah? Ada lagi? Coba Mirna bacakan yang kuat. Kesepakatan kelas 71 mata pelajaran IPA. Yang pertama, buku. Yang kedua, jangan membuku teman saat belajar. Yang ketiga, tidak boleh buang sampah di dalam kelas. Yang keempat, harus fokus atau proses. Yang keenam, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Yang ketujuh, jaga etika. Paham? Nah, ini proses keyakinan kelas memang sudah kita sepakati ya kan. Sekarang kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dalam karton. Nanti kita tempelkan di dinding ya. Nah ini gunting itu, coba si guntingnya. Gunting. Mana ada dua tadi gunting? Ini lagi. Nah itu gunting. Satu lagi nih kasih. Udah gunting aja jadi dua dulu. Ujung guntingnya dulu. Yang guntingnya sebentar, teman-teman. Jadi nih, Bu. Nah, biar rapi lah ujungnya. Sini. Nah. Merah, jadi kita pakai semua ya. Kuningnya juga. Nggak usah lah ya, merah aja ya. Nah ini gunting satu lagi mana tadi? Sini. Nah gunting itu kesepakatannya dulu. Tanganmu apa itu, Puji? Hitam-hitam. Mana tadi spidol itu mana? Kalau itu nggak apa-apa, yang itu ini kan untuk Saya judulnya. ya bilang ibu kok aku pula kalian mau nama aku. Ya di dalam. Jangan jauh ujung mainnya. Nari orang itu kan. Jangan nari orang itu. Orang itu kan nggak nari kan? Siapa? Awas lo pintar. Awas. Nah, dapat ada nengoknya. Gak apa-apa loh. Saya tengok kan di luar, Yopi ada nggak? Apa nama yo?
apa spidol ibu naik. Oke, udah selesai. Tempel sini. Tempel sini ya. Ya Bu. Oke, sini tempel. Gimana ya? Ibu jangan tempel. Oke, kita tempel sini. Agak enggak, jangan nampak. Oke. Bawahnya. Di bawah. Jangan pakai dari ini. Banyak kali tutup bunganya. Gini sayang. Tambah lagi. Dah ya. Oke, udah jadi. Coba bacakan. Gini. Kesepakatan kelas 71 SMP Negeri 2 Bangko Pusako. 1. Masuk kelas tepat waktu. 2. Seluruh warga kelas 71 berhak belajar dengan aman dan nyaman. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Belajar dengan fokus full mindedness. Nah, jadi ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi harus dipatuhi ya. Udah selesai kelas kita buat keyakinan kelas ya. Oke.